Kalau ada orang berani mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Si Albani itu mentakhrij, menilai hadis tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai nafsu. Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang separuh sahih, separuh nggak sahih. Antum ikut siapa? Siapa yang ikut hawa nafsu? Maka benarlah masyayikh Syam, ulama Syam berkata, Albani idza ajabahu sahhaha. Kalau dia takjub dia sahihkan. Wa idza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau dia enggak takjub, dhaif. Iya, berkenaan dengan hawa nafsu yang disebutkan. Orang yang berhawa nafsu, ya. Sering dikatakan adab itu lebih dulu daripada ilmu. Ya, jadi orang yang berilmu, ya, sebelum berilmu belajar adab dulu. Bagaimana beradab dengan alim, ya, beradab dengan guru. Ya, bahkan beradab dengan musuh sekalipun, ya. Kita lihat, kita kembali pada kitab, ya, yang menjadi makalah Mu'tamar di Yordan, ya, bicara tentang, ya, ini apa namanya, Jami'atu Urduniyah, Jami'atu Urduniyah, ya, fakultas atau universitas di Yordan sana, yang membahas tentang, ya, apa judulnya? Ya, judulnya Al-Hadithul Lati Dha'afaha Asy-Syekhul Albani fi Sahih Bukhari. Ya, hadis-hadis yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, ya, fi Sahih Bukhari, pada Sahih Bukhari yang kita sudah bilang. Ya, ada 10-an. Kalau di sini beliau dapatkan ada 15, ya. Ya, bukan cuma 2 seperti yang disebutkan si Uda, ya. Si Uda lebih cepat untuk menemukan, ya, nanti dirujuk saja kepada, sampaikan muhibbinnya, pecinta Uda kita ini, ya, sampaikan ini sudah ada, bukan cuma 2, ternyata ada 15, ya, biar si Uda bisa lebih cepat belajarnya, ya. Taib, ini disampaikan apa? Untuk mu'tamar, dalam rangka mu'tamar, ya, mu'tamar. Nah, penulisnya, siapa penulisnya? Dr. Muhammad Hamdi Muhammad Abu Abdu ini, ya, dalam khotimahnya ini kita kaitkan dengan apa? Dengan tadi berulang-ulang sih udah kita mengatakan hawa nafsu, ya. Bagaimana adab didahulukan? Bagaimana adab? Belajar adab. Ya, belajar adab. Insyaallah kita semua belajar adab, ya. Khatimah. Ya, di sini khatimah. Ya, saya tidak akan bacakan hasilnya. Ya, mudah-mudahan si Uda bisa bacakan ini untuk muhibbinnya, para pembacanya, para pencintanya, ya. Atau bisa buat kesimpulan sendiri, ya, yang kesimpulan itu bisa diterima oleh siapa? Ya, oleh thalabul ilm, para penuntut ilmu. Ya, jangan mentang-mentang jamaah kita banyak yang tidak mengerti tentang ilmu dasar-dasar hadis misalkan, ya, sehingga berbicara seenaknya saja, ya. Jangan. Di luaran sana banyak orang-orang yang berilmu, ya, banyak orang-orang pesantren, banyak orang-orang yang belajar, yang mulazamah dengan para masyayikh, yang juga doktor-doktor, ya. Jadi perhatikan apa yang kita katakan itu, diperhatikan orang juga, ya. Sama seperti saya ketika saya bicara seperti ini juga akan diperhatikan orang lain, ya. Tapi kita sama-sama menjaga suasana, ya, menjaga bagaimana jauh, ya, suasana thalabul ilmi, suasana keilmiahan ini terus terjaga, ya. Bukan dengan nada-nada kebencian, nada-nada yang berisi sesuatu yang seharusnya tidak diungkapkan kepada seorang musuh sekalipun, ya. Baik, tentu ini kesimpulan, ada khotimah sini penutup, ya, beliau ada 6 kesimpulan di sini, ya, 6 khotimah yang ditutup, ya. Yang pertama misalkan anak kitab al-Bukhari qad talaqathul ummah bil qabul, ya, bahwasanya kitab Bukhari
ya telah diterima oleh umat ini dengan penerimaan yang kemudian yang keduanya, yang ketiga, yang keempat. Poin yang menarik adalah poin yang kelima yang ingin saya sampaikan. Apa kata beliau? Ya, setelah menyebutkan di sini bahwasanya ketidaksetujuan dia, ketidaksepakatan ya akan sebab-sebab pelemahan Syekh Albani terhadap Syekh Imam Bukhari, ya beliau juga menukilkan beberapa perkataan Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, ya Fathul Bari, ya. Jadi meskipun Ibnu Hajar banyak mengkritik, ya ada beberapa catatan-catatan pada sanad, ya, tapi semuanya ya dijawab atau dicarikan jawabannya oleh Ibnu Hajar. Dan Syekh Albani melewati itu semua. Beliau juga membaca apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, tapi beliau sebagai orang yang mempunyai kapasitas menurut dirinya, ya tentu dia merasa punya kapasitas. Ya, dia harus menyatakan, ya memberikan pendapat dengan pendapat yang sesuai dengan pandangan yang dia miliki. Ya, kita tidak sebutkan Syekh Mujtahid, ya, tapi ya dari ucapan-ucapan para ulama, pujian-pujian para ulama, ya terkhusus ilmu ini, ya ilmu hadis, ya maka beliau sangat dihormati, dihargai, ya sampai ya, beliau mendapatkan jaizah, ya semacam Nobel, ya Malik dari Raja Faisal, ya kerajaan Saudi Arabia. Tapi jangan katakan lagi itu kan Wahabi, ya susah kalau sudah seperti itu. Tapi kita jangan terlalu terjebak dengan istilah-istilah yang digunakan oleh Syiah untuk memecah belah kita. Ya, pengguna-pengguna medsos hati-hati, ya. Mereka bisa buat, orang-orang Syiah itu bisa buat, bahkan orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim bisa membuat ungkapan-ungkapan yang mencerca sebelah pihak, ya, kemudian membalas lagi sebelah pihak, ya, untuk membuat apa? Membuat pikiran kita kacau. Ya, seolah-olah terjadi perseteruan, padahal tidak. Ya, ya. Para ulama, para alim itu kalau diskusi hanya diskusi di ranah ilmiah saja. Ya, tapi setelah itu peluk-pelukan, setelah itu ya makan bareng, itu biasa. Ya, biasa saja. Baik, kita lihat yang kelima ini. Ya, yang kelima, poin kelima. Ya, karena terkait memastikan apa yang dikatakan oleh udah kita berkenaan dengan hawa nafsu dan seterusnya. Wa yadzubillah. Anna Syekh Al-Albani, apa kata beliau? Ya, bahwa Syekh Al-Albani la yusannafu fi jihati ashabi syubuhati wal abatili wal murjifin. Syekh Albani ini tidak digolongkan, ya, dengan kritikan beliau yang beberapa biji hadis itu, ya, beberapa gelintir hadis itu, ya kalau cuma 15 dibandingkan dengan 7.000, ya maka tidak ada apa-apanya ini. 15 dengan 7.000 tidak ada apa-apanya. Ya. La yusannaf fi jihati ashabi syubhat, tidaklah digolongkan, ya, termasuk golongan ashabus syubhat, ya, orang-orang yang suka menyebarkan syubhat, wal abatil dan kebatilan, wal murjifin dan ya pembuat kegaduhan. Ya, siapa mereka ini? Kita bisa katakan Syiah. Ya, Syiah sangat konsen dan intens sekali untuk apa? Untuk menyebarkan subhat di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, lihat itu. Sumber kalian ya lemah. Kenapa? Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena dalam kesyiahan tidak ada mereka istilah ilmu mustalahul hadis, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, mereka tidak punya. Ya, yang ada hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang kedua orang-orang non muslim. Ya, orang-orang yang benci kepada din ini. Ya, yang ketiga orang-orang munafikin. Ya, dari kalangan orientalis atau liberalis, ya, yang ingin berusaha apa? Merubah pemahaman din ini, agama ini,
ya kepada pemahaman yang lain yang menurut mereka sesuai dengan zaman, ya padahal zaman itu yang dimaksud adalah akalnya, ya hawa nafsunya. Syekh Albani ketika beliau ya masuk pada kritik ya ilmiah pada Sahih Bukhari, ya yang itu pun beliau katakan terjadi karena ketidaksengajaan. Ya, beliau meneliti ya mentakhrij beberapa hadis kemudian sampai kepada Syekh Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ya dia buka jalur rijalnya dan ketersambungannya, bahkan matannya, ya. Kemudian ilmu beliau yang berkenaan dengan ilmu hadis, ya, tentang rijalnya, tentang ketersambungannya, tentang matan, tentang illah, ya, tentang sudur, tentang dan segala macamnya, ya, menuntut beliau untuk menerapkan itu. Jadi ketika beliau terapkan itu, maka ya otomatis beliau menghukumi ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk qarain yang disebutkan. Ya. Perhatikan, jadi Syekh Albani bukan termasuk yang ahlus subhat, abatil wal murjifin. Perhatikan, lihat bagaimana munsif dan insafnya. Ya. Bal huwa alimun jalilun. Beliau adalah alim, dikatakan alim. Ya, bukan orang yang sedang belajar. Ya, bukan orang yang ilmunya ilmu pertengahan. Ya, wa alimun jalilun hawala ad-difa' an sunnatin nabawiyah, yang berusaha untuk alim jalil, ya, alim yang mulia yang berusaha untuk membela sunnah nabawiyah, ya, wa tankiyatiha, dan membersihkannya mimma laysa minha, dari apa-apa yang bukan darinya. Artinya apa? Banyak hadis-hadis yang dhaif, ya. Kalau dhaif mungkin masih ada masih ada celah untuk bisa diamalkan ketika dia di fadhailul ulama. Artinya masih ada ulama ya yang membolehkan, ya, selama ada hadis yang pokok di sana, ya, berkaitan dengan fadhailul amal, ya, tidak ada kemungkaran yang menyelisih syariat di sana, ya. Tapi di sana ada hadis-hadis yang lebih parah dari itu, yang maudhu, yang palsu, yang mungkar, ya, yang tidak bisa diterima, ya. Muhawilan istikhdama qara'in at-tarjih. Apa yang dilakukan oleh Syekh Albani? Berusaha untuk apa? Ya, istikhdam, menggunakan qara'in, petunjuk-petunjuk tarjih, ya, petunjuk-petunjuk penguatan terhadap pendapat itu. Dengan apa? Bi aqwali man sabaqahu, dengan memakai, ya, mengambil, menukil, ya, perkataan-perkataan man sabaqahu, ya, ulama-ulama min aimatin naqdi wa ta'lil, dari ulama-ulama naqd, ya, ulama-ulama hadis yang memang meneliti, ya, yang mempelajari tentang ilah-ilah, ya, cacat-cacat pada hadis, ya. Fa in akhta'a, dan ditutup apa? Fa in akhta'a falaul ajru insyaallah. Jika Syekh Albani salah dalam ijtihad beliau, ya, falau ajr, maka dia dapat pahala insyaallah. Wa in asaba falau ajran, tapi jika beliau benar maka beliau mendapatkan 2 pahala. Bagaimana insafnya, bagaimana adilnya, ya. Ini makalah yang membahas tentang Syekh Albani, ya, tetap terjaga ucapannya, tetap terjaga lisannya, ya, dan ini yang kita inginkan, ya, dari setiap dai, ya. Ini pelajaran buat kita, ya. Jadi Syekh Albani, ya, bukan termasuk ketika beliau mengkritisi, ya, ingin apa? Ingin merusak, ya, haibah, wibawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak sama sekali. Ya, demikian. Ya, semoga ini menjadi perhatian, ya, dari para muhibbin, ya. Jadi adab sekali lagi penting, ya.
gelar ilmu yang tinggi, tapi ketika kita tidak bisa beradab, ya, kita mencela orang-orang yang tidak beradab di luar sana, ya, yang mengatakan tidak beradab pada ulama, tidak beradab pada alim segala macam. Tapi kita jangan kemudian jatuh pula ke sana. Ya, kita jangan jatuh pula ke sana, ya, hanya karena apa? Ya, karena bisikan-bisikan wasawis syaitan, ya, dan itu terjadi. Ya, bahkan mad'u itu adalah fitnah. Mad'u fitnah. Jangan kita ingin menyenangkan mad'u kita, ya, karena mad'u kita sudah tersakiti oleh kelompok yang lain, sehingga apa? Ya, kita menggunakan bahasa-bahasa yang pada akhirnya menjerumuskan diri kita sendiri. Wa iyadzubillah. Ya, karena setiap perkataan itu, ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Ya, demikian. Allah yahdina ila sawa'is sabil.